Tuan Wu, kamu baik-baik saja? Yue Yuanshan bertanya dengan prihatin. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aura di sekelilingnya juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan karena Yue Yuanshan ada di sini, maka tidak ada yang terjadi padanya. Saya baik-baik saja. Yue Yuanshan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen, melihat ki-nya kuat seperti naga, memang tidak ada masalah, dia merasa lega. Untungnya, Wu Chen telah muncul, dan dengan teknik medisnya yang luar biasa serta teknik yang luar biasa, dia mampu menstabilkan kondisi putrinya dan mencegah penyakitnya bertambah parah. Baginya, ini hanyalah sebuah bantuan besar karena dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wu Chen. Gutang, beraninya kamu bahkan berani menyentuh dermawanku dengan keluarga Yue. Saat ini, Wu Chen adalah kunci untuk mengobati penyakit putrinya, dia menaruh semua harapannya padanya, berharap dia bisa menggunakan metode yang begitu cerdik untuk menyembuhkan penyakit putrinya sepenuhnya, dan membuat putrinya sehat dan sehat. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada Wu Chen akan merasa tidak enak. Gutang saat ini sangat marah dan berteriak, orang ini bersalah atas kejahatan keji, dan sangat berdosa. Keluarga Guku harus membunuh orang ini. Yue Yuanshan berkata, hahaha, apakah kamu peduli dengan keluarga Gumu? Generasi muda kalah dari Master Wu dan dibunuh olehnya. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak, ada aturan di benua itu, generasi yang lebih tua tidak diizinkan untuk ikut campur dalam pertempuran dengan santai, Gutang ini jelas lebih kuat dari mereka. Wajah Gutang tenggelam, dia sangat muram dan dingin, dan dadanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, Yue Yuanshan ini, terlalu penuh kebencian. Jika anak ini benar-benar menang dengan kekuatannya, keluarga Guku tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Hanya saja anak ini jelas-jelas membunuh keponakanku Gu Yue dengan cara yang tercela. Bagaimana orang jahat seperti itu bisa punya aturan untuk dibicarakan? Ketika dia dan Gu Yue bertarung di Pulau Berkabut, jelas bahwa dia berada di atas angin. Gu Yue bukanlah lawannya, tapi kemudian tiba-tiba, pelindung kehidupan meledak, keluar dari tubuh Gu Yue dan menyakitinya. Jika bukan karena jarum jejak jiwa yang digunakan, dia pasti sudah berada di dunia bawah saat ini. Jadi, sudah jelas siapa yang akan menggunakan metode tercela. Jelas sekali bahwa kekuatanmu sendiri kurang, dan kamu sudah kalah. Mengapa Anda masih mencari alasan? Kulit keluarga Gumu sangat tebal, kamu bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Kamu, dada Gutang terangkat dengan keras, dia sangat marah. Orang tua ini, terlalu penuh kebencian, mengejek mereka karena keluarga Gu mereka, dia benar-benar ingin bergegas keluar dan tutup mulut orang tua ini. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan sebanding dengan Yue Yuanshan. Ahli di Empirean kedua dari tahap bela diri sejati, menjadi kuat, jelas bukan hal yang berlebihan. Yue Yuanshan, jangan terlalu puas diri, begitu kakak laki-lakiku keluar, bocah ini pasti akan mati. Yue Yuanshan tertawa terbahak-bahak, dan berkata, orang tua Gu Batian itu, aku baru saja berpikir untuk bertemu dengannya. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah datang sejak lama untuk membunuh Wu Chen dan membalas dendam atas putranya. Untungnya, orang tua itu tidak keluar setelah kedua putranya terbunuh. Kalau tidak, dia pasti sudah muntah darah karena marah sejak lama. Kau, Gutang bahkan lebih marah, dia ingin segera keluar dan mencabik kepala Yue Yuanshan, tetapi dia menahannya pada akhirnya. Itu karena kekuatannya kurang dan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, dengan sangat cepat, kakak laki-lakinya keluar dari pintu tertutup, dan kali ini, demi menerobos Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, ia telah memasuki kultivasi pintu tertutup. Selama ia dapat menerobos dengan lancar, maka membunuh bocah ini akan semudah menghancurkan seekor semut, dan bahkan jika orang tua Yue Yuanshan yang mengambil tindakan, ia tidak akan dapat menghentikannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginan keluarga Gu mereka, jadi jika ada yang berani melakukan hal seperti itu, maka pasti hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Ayo pergi, Gutang melambaikan tangannya, dan menuntun orang-orang dari keluarga Gu pergi dengan sedih. Orang tua ini benar-benar membuatku marah setengah mati. Wu Chen saat ini adalah yang paling penting baginya, karena hal itu secara langsung menyangkut hidup dan mati putrinya.
Untungnya, ia telah bergegas tepat waktu dan tidak membiarkan masalah ini berkembang ke arah yang lebih buruk, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tuan Wu, kemana Anda berencana untuk pergi? Wu Chen berkata, untuk mengobati putrimu, aku sudah memikirkan cara untuk mengobati putrimu. Benarkah? Yue Yuanshan sangat gembira. Selama ini, dia tidak tahu berapa banyak tempat yang telah dia kunjungi, dia juga tidak tahu berapa banyak dokter yang telah dia datangi, dia juga tidak tahu berapa banyak pil dan obat ajaib yang telah dia gunakan, tetapi penyakit putrinya tidak pernah membaik sama sekali. Selalu seperti ini dan itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tepat ketika dia hampir sepenuhnya kehilangan harapan, Wu Chen akan turun dari langit, memberinya harapan sekali lagi. Ya, Wu Chen menganggukkan kepalanya, siapa dia, di Dewa Pil tertinggi, keterampilan medisnya telah mencapai kesempurnaan, dan di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan. Itu hebat, Tuan Wu, kamu benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Yue Yuanshan meraih tangan Wu Chen. Dia sangat bersemangat, dan karena dia terlalu bersemangat, ekspresinya tampak kehilangan kendali. Tubuh Wu Chen bergetar, diam-diam dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, hanya dengan memegang tangannya sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat menolak. Harus dikatakan bahwa tingkat ahli ini benar-benar sangat kuat. Segera, Yue Yuanshan menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan melepaskan Wu Chen. Dia berkata dengan nada sangat menyesal, Tuan Wu, saya minta maaf atas apa yang baru saja saya lakukan, saya terlalu gelisah. Wu Chen tidak mengatakan apapun. Tuan Wu, tolong. Dengan sangat cepat, Yue Yuanshan, Wu Chen dan yang lainnya pergi, meninggalkan ekspresi terkejut di wajah semua orang. Astaga, apa yang baru saja ku dengar. Wu Chen ini punya cara untuk menyembuhkan Yue Yuxuan. Sepertinya dia berkata begitu. Apakah itu benar atau salah? Bahkan Grandmaster Pil King Yun tidak bisa melakukan apapun terhadap penyakit Yue Yuxuan. Saya tidak tahu, seharusnya ada jawabannya dalam beberapa hari. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Yue Yuxuan, bukankah itu berarti keterampilan medisnya bahkan lebih hebat daripada Pil King? Bagaimana ini mungkin? Ya, menurutku itu juga tidak mungkin. Bakatnya dalam seni bela diri sudah menantang surga, jika dia masih begitu menakutkan dalam hal pengobatan, maka dia bukan manusia lagi. Yurou, lihat siapa yang datang. Di halaman, seorang gadis cantik duduk di bangku pendek. Wajah mungilnya sedikit terangkat dan matanya setengah tertutup, menikmati sinar matahari pagi. Di sampingnya berdiri pelayan pribadinya, pedang bambu. Mendengar suara itu, pedang bambu itu menoleh dan membungkuk. Kepala klan. Ayah. Melihat bahwa itu adalah ayahnya sendiri, Yue Yuxuan berdiri dari kursi. Hanya karena dia terlalu lemah, kakinya terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh. Untungnya, pedang bambu bereaksi cepat dan mengulurkan tangan untuk menopangnya, mencegahnya jatuh. Yue Yuanshan maju 3 langkah dan dengan cepat bergegas, menopang tubuh putrinya. Tubuh ini, terlalu lemah, sampai-sampai dia hampir tidak bisa merasakan beratnya. Yulian, duduklah dulu. Sambil menopang Yue Yuxuan, dia menyuruhnya duduk perlahan. Setelah dia duduk, pedang bambu itu bergerak sedikit, dan berdiri dengan hormat di sampingnya. Ayah, siapa yang kamu bawa? Pada saat ini, Yue Yuxuan melihat Wu Chen. Sepasang mata indah jatuh ke tubuhnya, jelas dipenuhi rasa ingin tahu. Yue Yuanshan tertawa, Yulian, ini Master Wu Chen, juga dikenal sebagai dia menyelamatkan hidupmu. Apakah dia menyelamatkan hidupku? Awalnya dia berharap suatu hari nanti dia akan dapat pulih sepenuhnya dan dapat menjalani kehidupan normal. Namun, seiring bertambahnya usianya, harapan ini berangsur-angsur berubah menjadi keputusasaan, karena bahkan alkemis paling terkemuka di dinasti Yunlei mereka, dan bahkan alkemis di Kekaisaran Awan Angin mereka sendiri, telah menyatakan bahwa mereka tidak berdaya dan tidak berdaya. Sekarang, dia tidak lagi memiliki harapan untuk kesembuhannya sendiri. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemani ayahnya selama 1 hari lagi. Benar, Master Wu ini memiliki keterampilan medis yang hebat. Dia memiliki cara untuk menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya. Sembuh sepenuhnya. Yue Yuxuan mengerutkan kening.
Selama bertahun-tahun, ayahnya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu padanya. Tetapi setiap kali, dia selalu kecewa. Pada saat ini, Wu Chen perlahan berjalan mendekat. Melihat wajah mungil Yue Yuxuan yang cantik dan kurus, hatinya juga merasa sedikit tak tertahankan. Gadis kecil seperti ini, yang seharusnya bersikap genit saat berbaring di pelukan ayahnya, kini menderita penyakit parah dan siksaan. Tuan Wu, Yue Yuxuan memanggil dengan manis. Wu Chen tertawa dan berkata, Nona Yue, bisakah Anda membiarkan saya memeriksa denyut nadi Anda lagi? Yue Yuxuan menatap Yue Yuanshan dalam sekejap mata, meminta pendapat ayahnya. Yue Yuanshan mengangguk, lalu tersenyum, Yusuo, tunjukkan pada Tuan Wu, saya yakin Tuan Wu pasti bisa menyembuhkan penyakit Anda. Yue Yuxuan perlahan mengulurkan tangan kecil kurusnya dan memberikannya kepada Wu Chen. Melihat tangan kecil ini, hati Wu Chen kembali sakit. Tangan yang begitu tipis itu ukurannya hampir sama dengan tangan bayi, sama sekali tidak tampak seperti tangan orang berusia 14 atau 15 tahun. Mengangkat tangannya, dia perlahan menyentuhnya. Pada saat ini, Yue Yuxuan menarik tangannya, seolah-olah dia sedang menolak sesuatu. Yue Yuanshan menghiburnya, Yukian, jangan takut, Tuan Wu adalah orang baik, biarkan dia melihatnya. Melihat ayahnya sendiri dan kemudian melihat Wu Chen, Yue Yuxuan menarik napas dalam-dalam dan mengatasi rasa takut di hatinya. Pada saat ini, tangan kanan Wu Chen terangkat. Ketika dia memegang tangannya, dia dengan jelas melihat tubuh Yue Yuxuan gemetar. Namun, Wu Chen tidak peduli. Pikiran Yue Yuxuan bergetar. Melihat wajah Wu Chen yang tersenyum, dia benar-benar memiliki semacam perasaan memabukkan. Dapat dikatakan bahwa Wu Chen adalah pemuda pertama yang berhubungan dengannya. Aura dan baunya benar-benar berbeda dari pria parubaya seperti ayahnya, atau pria tua seperti Yun Feng. Pada saat ini, Yue Yuxuan akhirnya mengatasi rasa takut di hatinya dan tidak lagi takut. Merasakan perubahan gadis kecil itu, Wu Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, dia mulai merasakan denyut nadi Yue Yuxuan dan mendiagnosis penyakitnya. Penyakit Yue Yuxuan adalah sejenis penyakit bawaan yang menyebabkan semua otot di tubuhnya mengerut. Jika itu adalah orang biasa, bahkan alkemis tingkat kelima atau alkemis tingkat 6, mereka mungkin tidak dapat menyembuhkannya. Namun, baginya, ini sama sekali bukan masalah. Jika dia bergerak, tidak akan mustahil untuk menyembuhkannya. Setelah beberapa saat, Wu Chen melepaskan tangannya, dan segera bertanya, Tuan Wu, bagaimana? Apakah masih ada harapan untuk penyakit Yusuan? Wu Chen mengangguk, ya. Yue Yuanshan sangat gembira, dan segera berkata, bagus sekali, Tuan Wu, tolong bantu saya menyelamatkan putri saya, apapun permintaan Anda, saya akan memenuhi permintaan Anda. Selama Anda dapat merawat Yulian, dan membuatnya pulih sepenuhnya. Ayah. Yue Yuxuan dengan lembut menarik ujung pakaian Yue Yuanshan. Meskipun dia juga berharap agar dia dapat pulih dan menjalani kehidupan normal, dia tidak ingin ayahnya merendahkan dirinya dan memohon kepada orang lain. Ayahnya telah memberikan terlalu banyak untuknya, jadi dapat dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir tentang ayahnya dan takut bahwa dia kesepian, dia pasti sudah lama meninggal. Yue Yuanshan menutup telinga. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada merawat putrinya sendiri dan membiarkannya pulih sepenuhnya. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Wu Chen menghela nafas sedikit, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya kemarin, jadi dia tidak membutuhkan yang lain. Pemimpin klan Yue, jangan khawatir. Aku pasti akan mentraktir putrimu. Namun, kamu juga harus tahu bahwa aku berselisih dengan keluarga Gu. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang keluarga Gu telah mengetahui keberadaannya. Menurut masa lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri, dan meninggalkan kota Luoyu. Namun, dengan kehadiran keluarga Yue, dia tidak perlu meninggalkan kota Luoyu lagi. Ini masalah kecil, saya akan segera menginstruksikan mereka untuk menyiapkan halaman yang tenang untuk Tuan Wu. Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan datang dan mengganggu Anda, sedangkan untuk keluarga Gu, jika mereka berani datang, saya, Yue Yuanshan akan melakukannya pasti membiarkan mereka bunuh diri, dan tidak akan membiarkan mereka kembali.
Tidak masalah jika Wu Chen tetap tinggal di klan Yue mereka, karena akan lebih mudah baginya untuk merawat Yue Yuxuan. Baik-baik saja maka, Wu Chen mengangguk, yang dia inginkan justru kalimat ini. Dengan keluarga Yue sebagai pendukungnya, tidak peduli betapa sombongnya orang-orang itu, mereka tidak akan berani datang ke sini. Setelah dia menerobos tahap ketiga teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, belum terlambat untuk bertarung dengan baik dengan Gu Tang dan yang lainnya. Kirim dia ke kamarnya. Kali ini, aku akan memperlakukannya dengan baik. Penyakit Yue Yuxuan, secara bertahap terbentuk dari akumulasi, jadi, mengobatinya, secara alami juga perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak boleh gegabah, jika tidak, nyawa Yue Yuxuan akan benar-benar hilang. Oleh karena itu, selama 3 hari pertama, Wu Chen juga sangat sibuk, terus memperhatikan perkembangan kondisi Yue Yuxuan. Beruntung tempat ini adalah kota Luoyu, tempat dinasti Yunlai berada, sehingga memungkinkan dia menemukan segala jenis barang langka, dan keluarga Yue adalah salah satu dari 4 klan besar dinasti Yunlai, sehingga memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, pengaruh. Dengan segala jenis obat dan ramuan ajaib, saat seseorang membuka mulutnya, mereka secara otomatis akan mengirimkannya. 3 hari kemudian, Wu Chen memulai budidaya pintu tertutupnya dan menerobos tahap ketiga teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Kali ini, karena bahannya terlalu banyak dan terlalu banyak, tidak ada satupun formula pil. Karena dia bisa menggabungkan semua bahan ini bersama-sama, tentu saja, dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan dirinya dan menyerapnya. Dia harus menemukan cara untuk mengurangi kekuatan mengamuk semacam ini, dan menghilangkan sebagian kotoran di dalamnya, dan menjaga esensi agar dapat menyerapnya. Jika kotorannya tidak dihilangkan, maka hal itu akan menyebabkan gangguan besar dalam budidaya teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Menghilangkan kotoran dan menjaga esensi tidaklah sulit bagi Wu Chen. Dia adalah seorang pembuat pil, dia telah berinteraksi dengan segala macam bahan sebelumnya, dan bahan-bahan tersebut 1000 kali lebih rumit daripada bahan-bahan ini. Dia telah menangani 10.000 kali lebih banyak, apalagi bahan-bahan ini. Saya akhirnya menyelesaikan proses ekstraksi. Melihat semua hal di depannya, Wu Chen menghela nafas lega. Setelah beberapa lama bekerja keras, dia akhirnya selesai memurnikan semua benda yang ada di hadapannya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa Wu Chen awalnya sangat kuat, tetapi setelah disergap sampai mati, kekuatan jiwanya juga menderita luka parah. Saat ini, kekuatan jiwanya sudah sangat lemah, dan banyak pil yang tidak dapat dimurnikan. Misalnya, jika di kehidupan sebelumnya, ketika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia hanya membutuhkan sedikit usaha untuk menyembuhkan Yue Yuxuan, jadi mengapa butuh waktu lama untuk melakukannya? Misalnya, jika material di depannya cukup kuat, dia dapat dengan mudah mengeluarkannya tanpa perlu bersusah payah. Inilah perbedaan antara kekuatan-kekuatan jiwa. Setelah berhenti sejenak, Wu Chen tidak mengatakan apapun. Di pemandian ini, ada ramuan yang telah dia siapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperkuat tubuhnya dan mengolah teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, ramuan itu sangat bermanfaat. Dengan lambaian tangannya, semua benda pemurnian dilemparkan ke dalam bak mandi, dan setelah melihatnya menyatu ke dalam cairan obat, Wu Chen menunggu beberapa saat, lalu kembali ke dalam air untuk menyerap kekuatan obat, dan mulai pecah, melalui teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Wu Chen telah duduk di kolam pemandian, menyerap kekuatan obat dan menerobos tahap ketiga teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Setengah bulan kemudian, tubuh yang tidak bergerak selama setengah bulan ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan tirani. Cahaya keemasan yang cemerlang terus-menerus keluar dari tubuhnya dan menerangi seluruh ruangan, membuatnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi ruangan emas. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, putaran kultivasi ini, akhirnya menjadi apa yang diinginkannya, dan berhasil menembus tahap ketiga teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, terlebih lagi, budidayanya juga telah membuat terobosan, mencapai tahap empirean ke-7 dari Lautan Roh. Baginya, ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Waktunya berjalan-jalan.
Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan membuat terobosan di tahap ketiga, dan budidayanya juga mencapai tingkat empirean ketujuh dari tahap laut roh. Dia tidak perlu panik, dia tentu saja harus keluar dan melihat-lihat. Di halaman, seorang gadis muda sedang duduk di bangku rendah. Tangannya yang seperti batu giok menopang pipinya yang harum, seolah dia sedang sibuk dengan sesuatu. Pedang bambu, kapan Tuan Wu akan keluar? Di sampingnya, pelayan pedang bambu menghela nafas dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Saat ini, Nona mungkin sudah sembuh dari penyakitnya, tetapi dia menderita penyakit lain, yaitu penyakit cinta. Selama setengah bulan ini, Nona harus menanyakan pertanyaan ini tidak kurang dari 10 kali sehari, dan dia tidak lagi tahu bagaimana menjawabnya. Saat dia mempertimbangkan apakah dia harus menjawab atau tidak, dia tiba-tiba melihat Wu Chen berjalan di sepanjang koridor ke arahnya. Nona, lihat, ini Tuan Wu. Tuan Wu, di mana dia? Mendengar kata-kata Tuan Wu, Yue Yuxuan segera menjadi bahagia, dan melihat sekeliling, dan dengan sangat cepat, dia juga melihatnya. Nona Yue, jadi kamu benar-benar ada di sini. Wu Chen perlahan berjalan mendekat. Dia mendengar dari seseorang bahwa Yue Yuxuan ada di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Setengah bulan yang lalu, setelah ia merawat Yue Yuxuan, ia telah mengumumkan bahwa ia akan melakukan kultivasi tertutup, dan ia masih tidak tahu bagaimana pemulihannya. Guru Wu, Yue Yuxuan sangat gembira, ia segera berlari dan berdiri di depan Wu Chen, dengan senyum terpampang di wajahnya. Melihat Wu Chen, pedang bambu itu menghela napas lega. Jika Wu Chen tidak keluar, ia akan dibuat gila oleh nona mudanya. Nona Yue, apakah Anda baik-baik saja? Yue Yuxuan tertawa, baiklah, semuanya baik-baik saja, lihat. Yue Yuxuan mengangkat tangannya dan melambaikan tangan ke arah Wu Chen, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah tersiksa oleh penyakit selama bertahun-tahun, ia akhirnya pulih sepenuhnya. Ia mampu berjalan dan hidup seperti orang normal. Wu Chen melihatnya dan mengangguk. Saat itulah ia merasa seperti jiwa dan raga gadis normal. Biarkan aku memeriksanya untukmu. Baiklah. Yue Yuxuan mengulurkan tangan kanannya ke Wu Chen. Ia memiliki 100% kepercayaan pada penyelamatnya. Wu Chen meletakkan tangan kanannya di tangan Yue Yuxuan, dan memeriksa denyut nadinya, dan tubuhnya. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah memeriksa, Wu Chen menemukan bahwa denyut nadi Yue Yuxuan kuat, salurannya terbuka, dan energi darahnya mengalir lancar tanpa hambatan apapun, yang merupakan hal yang sangat baik. Lebih jauh lagi, ia menemukan beberapa kultivasi di tubuhnya, yang mungkin berada di tingkat ke-8 tahap kultivasi Qi, yang menurut Wu Chen tidak aneh. Selama bertahun-tahun, untuk mengobati Yue Yuxuan, Yue Yuanshan telah menggunakan banyak harta surga dan bumi serta pil roh dan obat-obatan padanya. Dalam proses penyembuhannya, ia juga memakan banyak pil roh dan obat-obatan. Tuan Wu, apakah Anda bebas? Saya ingin keluar dan bermain dengan Anda. Master Wu, apakah Anda senggang? Saya ingin keluar dan bermain dengan Anda. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Yue Yuxuan telah menderita banyak penyakit, dan sama sekali tidak keluar untuk bermain. Itu karena tidak nyaman baginya untuk berjalan, jadi dia takut ditertawakan. Saya senggang. Wu Chen baru saja menerobos, jadi masalah kultivasi telah dikesampingkan untuk sementara waktu. Itu telah mereda, dan dia tidak lagi terlalu sibuk, jadi dia bisa menemani gadis kecil ini bermain. Benarkah? Itu bagus. Yue Yuxuan sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa Wu Chen mungkin akan menolaknya, karena dia sangat sibuk, bekerja sangat keras untuk berkultivasi. Nona Yue, ayo pergi sekarang. Yue Yuxuan tertawa dan berkata, panggil aku Yuxuan, aku akan memanggilmu kakak Wu mulai sekarang, bagaimana menurutmu? Wu Chen sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tentu, itu bagus, kakak Wu. Ayo keluar dan bermain. Yue Yuxuan tidak keberatan, dan langsung memegang tangan Wu Chen. Melihat mereka berdua berpegangan tangan, pedang bambu tersenyum. Tidak hanya nyonya mudanya yang sembuh dari penyakitnya, tetapi dia juga memiliki seorang suami yang dicintainya. Dia benar-benar bahagia untuk nyonya mudanya. Begitu saja, mereka berdua berjalan keluar dari gerbang klan Yue bergandengan tangan, dan pergi bermain. Tanpa mereka sadari,
Sudah ada orang yang diam-diam mengawasi mereka dari balik bayangan. Anak itu keluar. Zhou Jun, kembalilah dan beritahu San Ye. Aku akan mengawasi mereka dan melihat kemana mereka pergi. Baiklah, kalau begitu hati-hati, jangan sampai kehilangan orang itu. Aku akan kembali ke keluarga Gu dan memberitahu San Ye bahwa dia ingin menjadi anak nakal. Di jalan utama, Wu Chen dan Yue Yuxuan berpegangan tangan, berjalan ke timur dan barat. Yue Yuxuan ingin membeli semua yang dilihatnya, tetapi Wu Chen tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan mereka dan menunjukkan ekspresi takjub. Bukankah ini Wu Chen? Bagaimana dia masih berani keluar dan berjalan-jalan dengan begitu berani? Bukankah dia tidak takut orang-orang dari keluarga Gu mengetahuinya? Memang, mereka berani. Bahkan sekarang, mereka masih tidak takut. Pada titik ini, mereka bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Siapa gadis di sampingnya? Sepertinya cukup familiar. Cek, kamu bahkan tidak tahu siapa dia lagi, bagaimana kamu bisa berbaur dengan kami di kota Luoyu? Siapa? Yue Yuxuan, sekarang kamu tahu siapa dia, kan? Yue Yuxuan, tidak mungkin. Yue Yuxuan telah lumpuh di tempat tidur sepanjang waktu dan dia jarang keluar untuk berjalan. Lihat gadis kecil ini, dia bisa berjalan dan melompat, dia pasti bukan milik Yue Yuxuan. Kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakannya, tapi dia memang Yue Yuxuan, benar. Kamu tidak berbohong padaku. Apakah dia benar-benar Yue Yuxuan? Hei, kenapa aku berbohong padamu? Apakah ada kebutuhan? Lalu kenapa dia seperti ini? Bukankah dia selalu lemah dan sakit-sakitan? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu sehat? Apa yang aneh dari itu? Penyakitnya sudah sembuh. Penyakitnya sudah sembuh, bagaimana mungkin? Bahkan Guru Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Hanya karena Tuan Yun tidak berdaya, bukan berarti orang lain juga demikian. Yang lainnya, di dinasti Yunlai kita, apakah ada orang lain yang memiliki keterampilan medis lebih hebat daripada Grandmaster Yun? Tuan Yun, di dinasti Yunlai saya, memang tidak ada orang yang bisa menandingiku. Namun, di luar dinasti Yunlai saya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Di luar dinasti Yunlai, apakah Anda berbicara tentang kekaisaran awan angin? Hei, mengapa Anda semakin menjauh dari saya? Kalau begitu, beritahu saya, siapa yang merawat Yue Yuxuan? Lihat, bukan. Lalu, apakah kamu berbicara tentang Wu Chen? Ya, itu dia. Dia menyembuhkan penyakit Yue Yuxuan. Tidak mungkin, bukankah dia sang pejuang? Bagaimana dia bisa menjadi dokter? Mengapa pejuang tidak bisa menjadi dokter? Keduanya tidak bertentangan. Tidak, penyakit Yue Yuxuan ini, benar-benar disembuhkan olehnya. Ya, dialah yang menyembuhkannya. Apakah dia manusia? Bakatnya dalam seni bela diri sudah cukup menakutkan. Orang seperti ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlalu hebat. Mengerikan. Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia saat ini sedang menemani Yue Yuxuan berbelanja. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ada yang mengikutiku? Wu Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa selain bayangan seseorang, dia juga melihat sosok manusia. Bahkan jika itu adalah true martial stage, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena masih ada Yue Yuxuan di sisinya, dia adalah biji mata klan Yue, satu-satunya putri Yue Yuanshan, bahkan jika itu adalah tahap bela diri sejati, jika dia ingin menyentuh mereka, dia harus mempertimbangkannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa melihat apakah dia bisa bersaing dengan keluarga Yue. Saudara Wu, apa yang kamu lihat? Melihat Wu Chen melihat ke belakang, Yue Yuxuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memalingkan muka kecilnya. Tidak ada apa-apa. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia juga tidak melihat apapun, kita sudah lama di sini, ayo kita kembali dulu, kalau tidak, ayahmu pasti khawatir. Aku tidak ingin kembali secepat ini. Mulut Yue Yuxuan berkedut. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan ini untuk meminta Wu Chen menemaninya keluar, jadi mengapa dia kembali begitu cepat? Wu Chen mendesah dalam hatinya, seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap gadis kecil itu, tetapi dia tidak mengungkitnya lagi. Karena gadis kecil ini ingin bermain lebih lama,
maka dia akan menemaninya, karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Pada saat ini, keributan terdengar dari luar. Semuanya, minggir. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat, mereka terlonjak kaget. Mereka melihat sekelompok orang mendekat dengan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, sekelompok orang itu membuka jalan bagi mereka, jadi mereka tidak berani menghalangi jalan mereka. Gu Tang, Wu Chen berbalik untuk melihat. Jadi itu seseorang dari keluarga Gu. Wu Chen sudah tahu sejak awal bahwa orang-orang dari keluarga Gu pasti tidak akan membiarkan ini terjadi dan pasti akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Di masa lalu, ketika dia berada di dalam keluarga Yue, dia dilindungi oleh keluarga Yue sehingga dia secara alami bisa tenang. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, Gu Tang membawa orang-orang dari keluarga Gu ke sana. Bocah, mari kita lihat di mana kau bisa bersembunyi sekarang. Gu Tang menatap Wu Chen dengan dingin. Dia sudah menunggu lebih dari setengah bulan, dan selalu mencari kesempatan untuk membunuh Wu Chen. Namun, dia tidak pernah menemukannya. Orang tua, terakhir kali aku memukulmu, kamu berlari cukup cepat. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Wu Chen tersenyum tipis. Dia baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini, dan dia perlu mencari lawan untuk menguji hasil budidayanya. Kedatangan lelaki tua ini memang merupakan kesempatan yang tepat waktu. Nak, kamu mendekati kematian. Terakhir kali dia dilepaskan oleh bocah ini, itu merupakan penghinaan besar baginya. Hari ini, tidak peduli apa, dia pasti tidak bisa membiarkan bocah ini melarikan diri, dia harus membawa bocah ini kembali, mengulitinya hidup-hidup, dan memotong-motong mayatnya menjadi 10.000 keping. Yue Yuxuan menjadi tegang, dia berdiri tegak dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Wu Chen, dan berteriak, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada saudara Wu, ayahku tidak akan pernah melepaskannya. Gu Tang mengukur Yue Yuxuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia sudah lama mendengar bahwa penyakit Yue Yuxuan telah disembuhkan, dan sepertinya memang demikian. Gadis kecil, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Pergilah menjauh dariku, kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran menggantikan lelaki tua Yue Yuanshan itu. Tidak, jika kamu ingin menindas saudara Wu, aku tidak akan mengizinkannya. Yue Yuxuan ini adalah satu-satunya putri dari lelaki tua Yue Yuanshan itu, dan dia sangat disayangi oleh Yue Yuanshan. Di kota Luoyu ini, tidak ada yang berani menyentuhnya, tidak terkecuali dia. Yue Yuanshan tua marah, tapi itu tidak mudah untuk diatasi. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan bocah nakal ini, Wu Chen, lolos begitu saja. Orang ini telah membunuh 2 keponakannya dan seorang adik laki-lakinya. Hahaha, Gu Tang, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Wu Chen menghentakkan kakinya dan segera terbang keluar, melayang di udara dan bersembunyi di belakang seorang gadis. Ini bukan gayanya. Kakak Wu, kenapa kamu terbang? Cepat turun. Melihat Wu Chen terbang menuju langit, Yue Yuxuan terbakar kecemasan, dia sama sekali tidak mengerti tentang kultivasi. Bahkan jika dia memiliki basis kultivasi, dia pasti tidak akan menggunakannya. Lebih jauh lagi, para penggarap tahap rotasi spiritual tidak bisa terbang, dan tidak bisa bertahan di udara untuk waktu yang lama. Yusuan, jangan cemas, lihat saja, dan lihat bagaimana kakakmu Wu mengalahkan orang tua ini. Gu Tang terkejut pada awalnya, tapi segera tertawa terbahak-bahak. Bocah ini, jika dia bersembunyi di belakang Yue Yuxuan sepanjang waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Gu Tang dengan berani melangkah maju dan langsung terbang ke udara juga. Melihat ini, semua orang menghela nafas, rencana Wu Chen benar-benar tidak bijaksana. Jika itu mereka pasti akan bersembunyi di balik Yue Yuxuan, dan dengan identitas Yue Yuxuan, Gu Tang dan orang-orang dari keluarga Gu tidak akan berani bertindak gegabah, dan hanya menunggu Yue Yuanshan muncul, akan menjadi strategi terbaik. Namun, Wu Chen benar-benar terbang, melayang di udara, dan bertatap muka dengan Gu Tang. Nona, pada saat ini, pedang bambu berlari dengan panik. Melihat Yue Yuxuan, dia menghela nafas lega. Pedang bambu, cepat beritahu ayahku untuk datang dan menyelamatkan nyawa kakak Wu.
Yue Yuxuan berkata dengan cemas, situasi saat ini tegang, hanya dengan kedatangan ayahnya, dia dapat menyelamatkan nyawa Wu Chen. Pedang bambu berkata, Nona, jangan khawatir. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundang Patriark kembali. Patriark akan segera datang. Orang tua Yue Yuanshan itu sudah mengetahuinya. Gutang mengerutkan kening. Dari kelihatannya, dia tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Dia harus menghabisi orang ini dengan cepat, kalau tidak, ketika Yue Yuanshan tiba, dia tidak akan bisa membunuh orang ini kali ini. Nak, aku lelah menunggu. Pergi dan mati. Gutang berteriak, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya, kekuatan tirani meledak dengan gila-gilaan. Itu seperti badai dahsyat, menyapu dan menutupi seluruh langit. Langkah pertamanya adalah teknik tertinggi yang kuat. Kekuatan telapak tangannya yang menakutkan menyebabkan dunia bergetar. Itu berguling tanpa henti, menyebabkan ruang bergetar dan angin berubah. Melirik Wu Chen dengan dingin, Gutang dengan marah meraung sambil langsung menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang kuat yang berisi semua kekuatan untuk menghancurkan udara dengan ganas bergegas menuju Wu Chen, membentuk kekuatan penghancur yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, Wu Chen tidak takut sama sekali. Mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, sebuah kekuatan yang kuat mengalir keluar dan mengalir ke tangan kanannya. Di tinjunya, cahaya keemasan bersinar, sangat menyilaukan, seperti matahari kecil. Membunuh mereka semua. Mencengkeram tinjunya, Wu Chen mengepalkan tinjunya. Kekuatan kuat dari tinjunya meledak dengan gila-gilaan, seperti lautan emas yang bergetar. Kemanapun tinju itu lewat, cahaya keemasan bersinar, meninggalkan bekas emas. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dengan cepat, menyebabkan orang-orang sangat terkejut. Di bawah tatapan kaget banyak orang, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan. Bang! Di bawah pengaruh pukulan kuat Wu Chen, serangan telapak tangan Gutang tidak mampu menahan satu pukulan pun dan dengan cepat runtuh, berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar ke seluruh langit. Nona, ayo mundur sedikit. Tempat ini berbahaya. Pedang bambu itu menarik Yue Yuxuan menjauh, menyebabkan Wu Chen dan dirinya menjadi sangat kuat, jika mereka terlibat, mereka pasti akan mati. Apakah ini kekuatan dari pejuang legendaris? Yue Yuxuan menatap ke angkasa, dia belum pernah berkultivasi sebelumnya, dia belum pernah melihat pertempuran antara pejuang, tetapi dia telah membaca tentang mereka di buku-buku, dan selalu merindukannya. Jika bukan karena tubuhnya yang lemah dan ketidakmampuan untuk berkultivasi, dia mungkin akan menjadi seperti kakak Wu, mampu terbang di langit dan melarikan diri dari bumi. Tingkat Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh. Wajah Gutang tenggelam, sangat gelap dan suram sehingga menakutkan. Setengah bulan yang lalu, ketika dia pertama kali melihat anak ini, kultivasinya hanya di tingkat Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, dan setelah setengah bulan, kultivasinya telah meningkat lagi. Setelah menembus tingkat Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh, kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar di hatinya. Jika dia diberi waktu lebih, begitu dia berhasil mencapai level berikutnya, bahkan jika itu dia, niat membunuh tidak akan mudah. Pada saat itu, bahkan jika itu dia, akan mudah untuk membunuhnya. Wu Chen tersenyum, dia sangat puas dengan kekuatannya sendiri. Setelah berhasil menembus teknik tubuh emas abadi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya jauh lebih kuat. Itu lebih dari cukup untuk menangani satu Gutang.